Dikutip dari tribunnews.com, Kemenkes mengambil langkah proaktif dalam menangani kasus lonjakan gagal ginjal akut pada anak. Kemenkes dan BPOM terus berupaya untuk mencari tahu penyebab pasti penyakit misterius itu. Saat ini 91 obat terus diteliti oleh pihak terkait termasuk BPOM dan juga Kemenkes. Untuk itu, sebagai langkah pencegahan obat-obatan yang didaftar tersebut untuk sementara waktu dilarang untuk dikonsumsi. Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin menerangkan pihaknya mengambil kebijakan konservatif. Diungkapkan semua obat-obatan sirup memiliki probabilitas ada senyawa berbahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Idris dari program Magister Terapan Administrasi Pembangunan Negara di Politeknik Setialan, Makassar. Di video ini kita akan membahas tentang suatu permasalahan yang sedang terjadi di Indonesia saat ini, khususnya di dalam dunia medis, yaitu tentang obat sirup. Ada apa dengan obat sirup? Amankah bagi pasien atau malah berbahaya? Mari kita simak pembahasan berikut ini. Obat sirup merupakan salah satu jenis sediaan farmasi yang banyak digunakan untuk keperluan pengobatan bagi orang yang mengalami gangguan kesehatan. Umumnya obat sirup diberikan kepada pasien anak-anak, walaupun kadang juga diberikan pada pasien dewasa. Pengobatan menggunakan obat sirup sudah digunakan selama bertahun-tahun dan dianggap aman dan efektif bagi pasien. Tapi, di awal Agustus tahun 2022 ditemukan beberapa obat sirup yang mengandung zat berbahaya beredar di masyarakat. Tentu hal ini menyedot perhatian pemerintah dan kemudian menjadi hal yang sangat serius untuk diteliti lebih lanjut. Sebab obat sirup ini telah mengakibatkan kasus gagal ginjal pada beberapa anak dan tentunya sangat berbahaya bagi nyawa orang yang mengkonsumsinya. Oleh karena itu, mari kita bahas lebih dalam tentang gambaran masalah ini. Sekitar bulan Agustus 2022, banyak kasus gagal ginjal yang terjadi di Indonesia, dan pada bulan September, kasus tersebut melonjak drastis sebanyak 78 orang. Bahkan, kasus bertambah di bulan Oktober menjadi 141 orang. Awalnya pemerintah menduga kasus gagal ginjal ini diakibatkan oleh virus, bakteri, atau parasit seperti Leptospira. Namun, setelah melakukan review patologi pada pasien tersebut, sangat kecil pasien yang terjangkit bakteri tersebut. Pemerintah kemudian menduga ini akibat terpapar COVID-19. Namun, setelah dilakukan pengecekan lebih lanjut, ternyata kurang dari 1% pasien tersebut yang terpapar COVID-19. Pada 5 Oktober, WHO mengeluarkan surat edaran untuk mewarning kasus mirip di Gambia, yaitu gagal ginjal akibat zat kimia yang ada dalam pelarut obat-obatan. Hal ini kemudian membuka titik terang bagi kasus gagal ginjal anak yang melonjak belakangan ini. Pihak Kementerian Kesehatan kemudian melakukan analisa toksikologi terhadap anak yang gagal ginjal, dan hasil pemeriksaan darah mengkonfirmasi bahwa 7 dari 10 anak gagal ginjal akut positif mengandung EG, DEG, dan EGBE. Untuk lebih memastikan, dilakukan biopsi terhadap jasad anak yang meninggal karena gagal ginjal akut, dan hasilnya 100% ditemukan ciri-ciri gagal ginjal yang diakibatkan oleh paparan zat kimia tersebut. Banyak masyarakat yang kemudian mempertanyakan, bukankah penggunaan obat sirup sudah lama digunakan? Lalu, mengapa hal ini baru terjadi sekarang? Pemerintah kemudian mengemukakan bahwa penyebab terjadinya paparan zat kimia ini bisa saja terjadi karena produsen atau pabrik obat mengganti tempat asal pengambilan bahan baku dari satu negara ke negara lain, atau bisa dikatakan terjadinya perubahan sumber bahan baku pembuatan obat tersebut. Masalah dari kasus gagal ginjal akibat paparan zat kimia berbahaya dan berlebihan pada obat sirup ini menimbulkan kontroversi di masyarakat. Hal ini karena banyak orang yang kemudian menjadi tidak percaya dan takut untuk menggunakan obat sirup, dan sangat sulit bagi orang tua untuk memberikan obat tablet pada anak yang masih kecil. Di sisi lain, tenaga kesehatan seperti dokter anak
dan juga petugas farmasi harus lebih berhati-hati dan selektif terhadap penggunaan obat kepada pasien dan harus mengganti semua persediaan sirup menjadi puyer atau tablet. Bagi perusahaan industri obat juga terkena dampaknya sebab mereka tentu harus menarik semua obat-obat sirup yang diproduksi dan beredar di masyarakat untuk dilakukan penelitian lebih lanjut. Kasus serupa sudah pernah terjadi pada bulan Oktober 2019, di mana obat ranitidin dulu diduga terpapar zat kimia yang dapat mengakibatkan kanker, sehingga pemerintah kemudian mengambil kebijakan untuk menghentikan sementara penggunaan obat ranitidin dan kemudian melakukan pengujian sampel obat ranitidin batch beberapa saja yang terpapar zat berbahaya tersebut, dan kemudian melakukan sidak ke pabrik obat dan memastikan agar zat kimia tersebut tidak tercampur ke dalam obat ranitidin tersebut. Dan setelah dianggap aman, maka penggunaan ranitidin dibolehkan kembali. Dalam menghadapi kasus tersebut, terdapat beberapa kebijakan alternatif yang dapat dilakukan oleh pemerintah, yaitu alternatif yang pertama, menarik dan memusnahkan semua obat sirup yang beredar di pasaran dan memproduksi obat sirup baru dengan kandungan yang aman dari obat sirup sebelumnya. Alternatif kedua yaitu menahan penggunaan semua obat sirup, lalu mengambil sampel masing-masing batch dan meneliti tingkat cemaran dan keamanannya. Dan alternatif yang ketiga yaitu melakukan sampling secara acak kepada obat sirup yang beredar, kemudian meneliti tingkat cemaran dan keamanannya. Kelebihan dari alternatif pertama yaitu tidak ada lagi obat sirup berbahaya yang beredar. Namun kekurangannya, industri farmasi akan mengalami kerugian yang besar karena harus menarik dan memusnahkan semua obat sirup yang beredar. Untuk alternatif kedua, kelebihannya dapat mengetahui obat yang aman dan tidak aman tanpa harus mengalami kerugian yang besar. Namun, kekurangannya adalah membutuhkan waktu yang lama karena begitu banyaknya merek dan nomor batch obat sirup yang beredar. Untuk alternatif ketiga, kelebihannya waktu yang digunakan relatif singkat. Namun, kekurangannya bisa saja ada nomor batch yang tidak aman, namun lolos dan tidak tersampling. Alternatif kebijakan yang sebaiknya diambil oleh pemerintah adalah kebijakan yang pertama. Pemerintah menarik semua obat sirup yang terlanjur beredar, kemudian memusnahkannya, lalu memerintahkan produsen untuk memproduksi ulang obat yang aman untuk diedarkan kembali. Namun, sebagai catatan, pemerintah harus melakukan subsidi kepada pabrik atau produsen agar industri farmasi tidak mengalami kerugian yang terlalu besar sehingga tidak ada PHK bagi karyawannya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah telah mengambil sebuah tindakan, yaitu pemerintah telah mendeteksi adanya 3 bahan kimia berbahaya dalam obat sirup, yakni etilen glikol, dietilen glikol, dan glikol ether atau etilen glikol butil ether yang ditemukan dalam 26 obat sirup. Namun, 5 diantaranya memiliki kandungan etilen glikol yang berlebihan sehingga ditarik dari peredaran oleh BPOM. Adapun beberapa obat tersebut diantaranya Thermorex sirup, Flurin DMP sirup, Unibaby Coke sirup, obat demam, Unibaby Coke sirup, obat batuk dan flu, dan Unibaby Demam Drops, obat demam.